Ya, pemirsa, teka-teki capres pilihan koalisi Indonesia Bersatu hingga kini masih menjadi pertanyaan, mendahului rekan koalisinya Golkar dengan mantap mengusung Erlangga Hartanto sebagai capres. Sikap Golkar tersebut disampaikan oleh Sang Wakil Ketua Umum Bambang Susatyo. Bamsud memastikan keputusan tersebut berdasarkan hasil Rapimnas Partai Golkar. Rekan koalisinya PAN menyebut semua ketua umum partai di koalisi Indonesia Bersatu memiliki peluang yang sama sebagai capres. Sementara itu P3 menyatakan menghormati keputusan internal partai berlogo pohon beringin itu. Ya, rumor terbelahnya suara KIB tidak membuat koalisi tiga partai tersebut renggang. Terbukti ketiganya akan kompak mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu mendatang secara bersamaan pada pekan depan. Kekompakan tersebut merupakan bentuk solidaritas koalisi Indonesia Bersatu. Sembari menunggu pekan depan, ketiga partai tersebut saat ini tengah melengkapi berkas persyaratan pendaftaran seperti struktur, kepengurusan, domisili kantor partai pusat maupun daerah. Baik, kita lanjutkan dialog sore ini bersama Mas Wasisto Raharjo Jati, pengamat politik BRIN, dan juga Kang Ferry Kurnia, Waketum DPP Partai Perindo bidang pemilu. Saya ke Mas Wasisto, kalau kita lihat KIB dan sikap Golkar tadi, apakah sikap Golkar ini akan mempengaruhi koalisi yang sangat baru ini atau malah bisa jadi strong point untuk mereka sebenarnya? Karena banyak asumsi juga ada beda pendapat ketika Golkar sudah mengajukan lebih dahulu sementara dua partai lainnya belum punya suara atau punya sikap terkait ini. Baik, tentunya kalau kita bicara koalisi itu harus melihat dulu siapa partai yang itu paling besar persentasenya. Karena itu secara psikologis akan mengaruhi dua partai atau mungkin tiga partai lain. Kan. Nah, terkait dengan sikap Golkar yang sedemikian, ya mungkin itu bagian dari dinamika dari sebuah koalisi ya. Di mana semua itu masih memungkinkan, semua masih bisa terjadi, dan saya pikir tentu masih ada opsi-opsi lain yang akan muncul. Karena disinilah kita bisa melihat dalam tubuh koalisi itu bagaimana setiap parpol itu bisa menerima dan mengurangi ego masing-masing. Nah, itulah poin kunci sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sikap Golkar, apakah ini sikap yang wajar? Karena kalau tadi Anda menyebut bahwa koalisi kita lihat power sharingnya Golkar, power sharingnya paling besar ya di antara PAN dan P3. Apakah memang ini ya wajar? Karena tadi ibaratnya saya yang paling gede suaranya, saya punya hak dong. Saya pikir wajar, Mas. Karena memang sebagai sebuah partai besar yang sudah lama eksis di politik Indonesia, keinginan untuk menjadi pemimpin itu sudah hal yang natural ya. Nah, itulah yang perlu kita harus sadari kalau kita melihat bagaimana tendensi suatu parpol besar itu ingin mengangkat calonnya masing-masing daripada misalnya berkonsensus. Dan disinilah kemudian kita harus melihat bagaimana para parpol ini harus bisa membuat strategi konsensus bersama. Sebaiknya bagaimana calon yang harus didiskusikan, karena memang bentuk koalisi yang ada ini kan masih bentuk koalisi yang masih baru. Masih mencari bentuk, masih mencari pola, sehingga saya pikir adanya tekanan sana sini, lobby sana sini hal yang lumrah sebenarnya. Dan wajar kalau ada satu istilah yang punya saham paling gede ya. Saya pikir itu hal yang punya sikap seperti itu. Saya ke Kang Ferry. Kang Ferry, kalau kita bicara salah satu hal yang membuat satu koalisi itu bisa bertahan adalah power sharing ya. Atau ya tadi berbagi kekuasaan, berbagi porsi seperti itu. Kita lihat sikap Golkar yang cukup tadi awal frontal gitu untuk menyebutkan bahwa capresnya tidak bisa digeser sesuai Rapimnas, yaitu Pak Erlangga Hartanto. Apakah Anda melihat bahwa koalisi yang baik memang harusnya ada diskusi dulu, walaupun ada beberapa partai yang jelas suaranya lebih tinggi dari partai-partai yang lain dalam satu koalisi? Iya, bisa saja Mas Juno, terkait dengan soal strategi koalisi yang memang ada, itu terkait dengan soal berapa nilai elektoral yang memang ada di satu koalisi tersebut. Jadi kalau misalnya si A lebih besar daripada B, C, D misalnya seperti itu, maka bisa saja B, C, D ini akan menghormati si A karena memang jumlahnya lebih besar. Ini kan soal
soal pilihan strategi koalisi yang ada di koalisi tersebut. Tapi tentunya yang harus kita pastikan adalah bahwa koalisi tersebut punya kesamaan visi misi dan gerak langkah yang memang ada. Ini menjadi penting. Yes. Yang kedua adalah tentunya semangat yang diusung ini sesuai dengan semangat figuritas yang nanti akan diusung. Bisa jadi ketika mengusung A, B, C-nya tidak sepakat, atau mengusung A, B, C sepakat. Itu kan satu kondisi yang memang juga harus menjadi perhatian dalam pola koalisi yang ada. Yang selanjutnya yang terpenting adalah soal interaksi sosial yang memang ada di dalam pola koalisi tersebut. Jadi ini menjadi penting. Nah, makanya hal-hal itu yang saya pikir dua konteks. Jadi selain soal figuritas, ini soal bagaimana kesamaan gagasan yang memang dibangun dalam konteks koalisi tersebut. Ini yang menjadi penting. Karena kalau saya melihat ini masih jauh, ini sangat dinamis, masih cair, dan belum tentu pilihan partai tertentu itu nanti akan menjadi pilihan koalisi yang ada. Atau bisa jadi pilihan koalisi tersebut adalah ditentukan oleh partai yang memang betul-betul dia punya nilai yang memang cukup tinggi. Benar, seperti itu. Ya, jadi ini masih cair lah. Karena gini Kang Ferry, banyak asumsi publik bahwa KIB akan menentukan yang pastinya ketika PDIP sudah mengeluarkan sikapnya. Karena ini juga bagian dari strategi ya Kang Ferry ya. Mungkin ya Kang? Iya, bisa jadi, karena kami misalnya di Partai Perindo juga sedang menggodok hal ini. Kita melakukan komunikasi politik, kita membangun sebuah koalisi terutama dengan partai-partai non-parlemen, dan Ketua Umum kan juga sedang melakukan penjajakan dan komunikasi politik dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Ini menjadi hal yang saya pikir strategis. Nanti kalau memang sudah matang, nanti kita akan putuskan kita nanti akan berkoalisi kemana. Nah, hal-hal ini kan saya pikir sangat strategis. Jadi taktis strategisnya kita akan gunakan untuk memilih yang terbaik. Tadi saya katakan di awal bahwa ini karena ini pileg dan pilpres kan bersamaan. Jadi pasti harus ada satu pola yang memang akan berefek pada keberhasilan Perindo di pemilu legislatif. Nah, kita juga bisa saja nanti mencalonkan calon-calon alternatif yang memang itu di luar radar yang memang ada sekarang di jagat kepolitikan kita sekarang. Itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Tadi masih sangat dinamis. Saya ke Mas Wasis. Kalau kita lihat banyak sikap partai sekarang tergantung bagaimana nanti PDIP mengeluarkan sikapnya. Karena ancang-ancang sekarang tentunya tadi masih sangat dinamis. Tapi ketika PDIP mengeluarkan nama, baru nanti strategi berubah. Anda melihat memang semuanya ini klimaksnya ada di PDIP seperti itu? Ya, kalau kita lihat memang secara psikologis itu PDIP masih terdepan ya. Artinya apapun yang dilakukan oleh PDIP itu akan berdampak secara psikologis dengan koalisi yang ada maupun koalisi yang akan datang. Sehingga semua partai dalam konteks hal ini kan masih dalam dilema sebenarnya. Mereka mengajukan calon lebih dahulu karena sebagai bentuk self assurance, sebagai bentuk istilahnya jangan sampai kandidat yang sudah ada itu dipagari partai lain, sehingga mereka perlu adanya asuransi politik bagi koalisinya sendiri untuk bisa tetap kompetitif. Itulah kenapa calon lebih dulu diajukan sambil menunggu sikap PDIP itu ke depan seperti apa. Jadi lebih pada bagaimana sudah membuat pagar masing-masing sebenarnya. Dan sikap PDIP ini berarti sebenarnya yang untuk menghold ini ya, atau wait and see ini memang sengaja dilakukan agar tadi bagian dari strategi sebenarnya. Jadi kita tunggu. Nah, kalau saya balik ke Kang Ferry. Kang Ferry, kalau untuk Perindo tadi, kalau ya Kang Ferry tadi bilang bahwa masih berkomunikasi dengan semua petinggi partai dan juga masih mempelajari seperti itu. Ya, memang sangat dinamis. Tapi kalau bicara kriteria, Perindo kira-kira akan merapat ke koalisi yang karakternya seperti apa? Kalau statement ketum itu jelas bahwa kita akan membuat koalisi KIS namanya, Koalisi Indonesia Semua. Jadi semua kita akan jajaki, pimpinan-pimpinan partai parlemen atau non parlemen kita akan jajaki
bahkan calon-calon figuritas yang memang sekarang beredar ini kita juga jajaki. Nanti kita akan tentukan siapa nanti akan menjadi calon kita. Dan tadi Mas Juno saya katakan bahwa bisa jadi juga ada alternatif lain di luar radar yang memang ada di jagat kepolitikan kita sekarang yang bisa nanti kita coba. Siapa Kang misalnya Kang? Coba banyak lah. Oh, banyak bisa ya? Jadi banyak, bisa ketum sendiri atau bisa siapapun yang ada. Ini kan menjadi hal yang sangat penting untuk kita coba kuatkan di dalam aktivitas kita sekarang. Oke, baik. Kalau saya kembali ke Mas Wasis, bahwa tadi semuanya masih sangat dinamis, sangat bisa berubah, tergantung tadi mungkin kartu asnya ada di PDIP, baru nanti komposisi akan lebih jelas seperti itu. Kalau kita lihat lagi, apakah KIB ini akan menurut dari pandangan Mas Wasis akan langgeng atau mungkin putus di tengah jalan? Baik, saya pikir memang KIB ini adalah embrio embrio awal dari sebuah koalisi yang akan berkompetisi ke depan. Nah, terkait perjalanan ke depan tentu potensi menarik parpolen bisa jadi. Bisa, banyak. Mungkin ada yang gabung gitu ya, tambahan seperti dan itu. Oke. Saya pikir itu yang memungkinkan ya. Karena memang sekarang ini yang keluar juga bisa mungkin ya? Mungkin bisa, tapi tergantung Oke. bagaimana bentuk konsensinya, bentuk negosiasi yang ada di dalamnya. Sehingga kita harus melihat bagaimana dinamika internal sehingga yang membuat suatu koalisi itu bisa jalan bareng atau mungkin bisa nanti ada yang bisa jalan. Baik. Mas Wasis, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya di studio. Kang Ferry juga terima kasih Kang Ferry. Waktunya sangat terbatas, tapi kita sudah dapat poinnya. Sukses untuk Perindo dan persiapannya. Terima kasih. Mas Wasis juga terima kasih. Dan kita akan jeda usai komersial break berikut ini.